Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit membahas tentang pernikahan dini yang masih marak akhir-akhir ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Fania Sikirana dengan NIM 101222046 dan di sebelah kiri kanan saya Nanda Gina, NIM 10122078. dan di sebelah kiri saya. Saya Zahraul Mafroza dengan NIM 10122053. Sebelum kita membahas tentang pernikahan usia dini, ada perbedaan signifikan antara pernikahan dini dan pernikahan usia dini. Kalau kita membahas tentang pernikahan usia dini, berarti usianya yang belum matang menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Akan tetapi, kalau kita berbicara tentang pernikahan dini, kita tidak hanya berpatokan pada undang-undang saja. Bisa jadi kondisi fisik, kondisi mental, bahkan kematangannya dalam dunia kerja. Mungkin itu yang dimaksud pernikahan dini dan pernikahan usia dini. Sebelumnya, saya akan bertanya nih sama Mbak Uul, usia berapa sih idealnya dalam Islam laki-laki dan perempuan menikah itu? Oke, menurut saya ya, kalau kita berbicara tentang usia itu sebenarnya tidak ada batasan karena kedewasaan seseorang itu tidak diukur oleh usia. Ada orang yang masih berumur 17 tahun, tetapi Masya Allah sekali udah dewasa ya. Ada juga orang yang sudah berumur 30 tahun, tetapi masih kanak-kanakan. Artinya, dalam Islam sendiri itu tidak dibatasi oleh usia. Tidak ada jaminannya juga ketika orang yang menikah muda itu bakal baik. Sebaliknya pun tidak jarang ketika ada orang yang menikah muda itu pernikahannya juga bakal baik-baik saja. Sekarang kita ngomong sama nikah yang usia ideal ya. Banyak orang yang nikah usia ideal, tetapi rumah tangganya itu kemudian rusak ya. Ada nggak? Banyak. Jadi faktor di sini bukan faktor usia, melainkan ada faktor kematangan berpikir, kemudian faktor kekuatan mental, faktor ilmu, faktor kedekatan agama. Jadi usia itu bukan menjadi faktor utama ya, karena ada juga orang yang menikah di usia ideal, kemudian pernikahannya itu menjadi rusak. Maka di sini artinya ketika kita melihat ada rumah tangga yang rusak, maka kita jangan hanya fokus kepada usianya saja. Kita juga harus melihat dari sisi kedewasaannya. Ya memang sih belum dewasa karena belum cukup usia. Seperti itu Mbak Fania. Oke, baik, terima kasih Mbak Ul. Kemudian dalam segi agama sendiri itu seperti apa sih Mbak? Oke, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah berkata ya, ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Maka secara tidak langsung di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada umatnya untuk hidup menyesuaikan dengan zaman yang berlaku. Jadi rasanya nggak make sense ya kalau kita bandingkan antara pernikahan usia dini di zaman sekarang dengan kisah yang sudah puluhan atau ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu. Kita juga diciptakan oleh Allah dengan suatu value kan, bukan cuma untuk menjauhi zina. Padahal masih banyak hal positif yang bisa kita lakukan. Tapi di sebagian orang di luar sana malah asik dengan nikah muda cuma untuk menjauhi zina. Dan ini bukan pernikahan muda lagi, tapi pernikahan anak gitu. Oke, kemudian dampak apa sih yang dapat ditimbulkan dari pernikahan anak itu? Sebelum membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu anak ya menurut perundang-undangan. Nah, menurut perundang-undangan, definisi anak itu adalah seseorang yang belum berusia 17 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan 17 tahun sendiri itu persyaratan bagi seorang warga negara dikatakan legal untuk mempunyai kartu tanda penduduk aja. Dan untuk bisa menikah itu, seseorang harus berusia 19 tahun, baik itu perempuan maupun laki-laki. Itu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Begitu Mbak menurut saya ya. Oke, baik Mbak Ul. Kemudian menurut Mbak Gina, dampak dari pernikahan dini itu seperti apa?
Kalau membahas tentang bahayanya pernikahan dini itu, yang pertama tentunya melanggar hukum jika tidak ada dispensasi dari pengadilan. Lah, untuk mengajukan dispensasi tersebut juga harus ada urgensi yang tepat. Kemudian kebanyakan orang untuk mengajukan dispensasi tersebut itu banyak menggunakan alasan yang pertama hamil di luar nikah, kemudian yang kedua itu dijodohkan oleh orang tuanya tersebut, dan yang ketiga yang sering digunakan nih biasanya itu takut kalau anaknya pacaran atau sampai zina. Padahal menikahkan anaknya sendiri itu bukan menjadi solusi yang tepat. Kalau kemudian yang kedua dari segi kesehatan, bagi perempuan ataupun laki-laki semua yang ada di badannya itu masih dalam masa pertumbuhan. Nah, apalagi bagi perempuan yang nantinya setelah menikah itu dituntut untuk hamil, ya oke lah kalau mau child free, tapi anak umur segitu emang ada yang kepikiran sampai child free, bahkan memikirkan gimana masa-masa ovulasi, gimana masa-masa subur, dan macam-macam lainnya itu pun kayaknya nggak kepikiran sampai situ. Jika ada anak perempuan hamil di masa pertumbuhan, bayangin aja nih, nutrisinya harus dibagi dua untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya, karena anaknya juga butuh pertumbuhan di dalam perut. Lah, takutnya nanti malah terjadi stunting, kemudian rentan melahirkan prematur, kemudian ada resiko ibunya meninggal, ada resiko anaknya meninggal, dan masih banyak lagi resiko yang terjadi ketika si anak tersebut menikah di usia muda. Terus yang ketiga masalah ilmu, seperti ilmu agama, fikih munakahat, kemudian financial planning, kemudian ilmu tentang psikis pasangan, ilmu komunikasi antar pasangan, di mana anak tersebut memikirkan itu semua. Belum lagi kalau mau memikirkan bagaimana harusnya sebelum menikah, terus bagaimana perjanjian pranikah, itu semua yang bisa menolong anak itu sendiri nantinya jika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu sih menurut saya sendiri. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Gina dan Mbak Ul. Oke, dapat kami simpulkan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang seharusnya dihindari oleh para remaja, karena kami menganggap bahwa dampak negatif yang ditimbulkan itu lebih besar daripada dampak positif yang ditimbulkan.